Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang bobotoh tewas akibat berdesakan saat akan masuk ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Diterpa hujan deras, jalan penghubung 6 kecamatan di Kabupaten Cianjur longsor. Langit Pangandaran dihiasi atraksi puluhan pesawat dalam Jambore Udara Pangandaran. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Tanggung, Kabupaten Cianjur membuat jalan provinsi yang menghubungkan 6 kecamatan longsor Sabtu lalu. Video ini menunjukkan longsornya jalan provinsi di Desa Bojong Petir, Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur saat hujan deras Sabtu siang hingga sore. Jalan yang longsor sepanjang 20 meter dengan kedalaman 50 meter. Jalan provinsi ini menghubungkan 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sindang Barang, Kecamatan Leles, Kecamatan Agrabinta, dan Kecamatan Cidaun. Khawatir terjadi longsor susulan, jalan utama yang digunakan oleh warga ini sementara ditutup dan dialihkan ke jalan di Kecamatan Sukanegara, Kecamatan Kadupandak, dan Kecamatan Cijati. Penyebabnya adalah hujan yang cukup deras dengan intensitas yang tinggi sehingga mengakibatkan jalan longsor sekitar sepanjang 75 meter, dan untuk malam ini kebetulan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa melewati jalur tersebut dan dipindah jalurkan ke jalur alternatif. Pemerintah akan membangun jalan pengganti dengan mengikis sebagian tebing. Pembangunan jalan baru akan dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat. Jalan ini nanti akan dipindahkan, Pak. Jadi yang longsor ini nanti menjadi bahu jalan, ini nanti dipindahkan ke sebelah sana. Kebetulan sekali bahwa tanah ini adalah tanah perhutani, jadi kita tidak terlalu sulit untuk berkoordinasi. Yang direncanakan oleh PUPR, jalan akan dibangun kurang lebih 100 meter, Pak. 100 meter. Jalan baru. Diperkirakan penutupan jalur dan pengerjaan jalan baru akan berjalan selama waktu 2 pekan ke depan. Rendra Gusali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. 2 calon jamaah haji terkonfirmasi positif COVID-19 varian sub-Omikron BA4 dan BA5 di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Namun keduanya dipastikan tetap berangkat ke Tanah Suci. Virus corona subvarian BA4 dan BA5 di Jawa Barat telah menjangkiti belasan orang warga. Sebagiannya adalah jemaah calon haji yang akan berangkat tahun ini. 2 orang jemaah calon haji yang positif COVID-19 subvarian BA4 dan BA5 telah dikarantina selama 2 minggu di Rumah Sakit Dustira, Kota Cimahi, dan tetap akan diberangkatkan. Tanggal 14 kemarin kan ada 12 ya, tapi paling banyak itu di Rumah Sakit Dustira kalau tidak salah, ada 2 calon haji, tetapi kan itu suratnya juga sudah kita sampaikan, pemeriksaan itu adalah 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi insya Allah sampai saat ini tidak ada calon jemaah haji yang berangkat, yang tidak jadi berangkat karena COVID, belum ada. Meski subvarian baru virus corona Omikron mulai menyebar, pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat tidak panik, tapi mencegah penyebarannya dengan tetap disiplin memakai masker. Saat ini penularan virus corona sebagian besar terjadi di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi. Dari 20 kasus positif, 12 diantaranya berada di kawasan Bodebek. Jadi kalau saya lihat data gitu ya, kurang lebih 70% memang kasus terjadi tersebut, kenaikan tersebut ada di wilayah Bodebek gitu ya. Jadi memang polanya seperti itu. Jadi Omikron yang di triwulan pertama kemarin juga awalnya Bodebek gitu ya, selalu nanti menyebar ke wilayah Jawa Barat lainnya. Nah, saran saya sih tetap kalau penggunaan masker ini adalah menjadi yang utama. Jadi penggunaan masker yang harus kita lebih disiplin lagi gitu ya,
sampai kita lihat jangkitan-jangkitan COVID saat ini seperti apa. Meski saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit masih terhitung rendah, dengan keterisian tempat tidur rawat COVID-19 di bawah 1% atau 0,78%, Pemprov telah menyiagakan seluruh sarana pelayanan kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Jelang Idul Adha, Kota Tasikmalaya mulai kedatangan hewan kurban dari luar daerah. Karena permintaan cukup tinggi, penjualan hewan kurban laris manis. Sejak 3 pekan terakhir, Kota Tasikmalaya mulai dibanjiri hewan kurban yang berasal dari luar daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Madura. Apalagi menjelang Idul Adha, permintaan hewan kurban di Tasikmalaya cukup tinggi, sementara persediaan hewan kurban di Kota Tasikmalaya sangat terbatas. Hal itu membuat penjualan hewan kurban laris manis. Bahkan hewan yang baru datang dari luar daerah langsung ludes dibeli oleh konsumen. Kelangkaan serta tingginya permintaan membuat harga hewan kurban naik 1 hingga 2 juta rupiah dari tahun lalu. Baru 62 ekor ya. Itu juga ya jauh daripada cukup ya. Ini kami masih berusaha untuk mencari sumber barang yang memang bebas dari PMK. Lumayan sulit ya untuk mencari barang Ya dikarenakan pasar-pasar sekarang masih belum buka di Jawa. Ya sebagian besar masih belum buka. Saat ini pengiriman hewan kurban keluar daerah memang sudah diperbolehkan asalkan sesuai dengan kebijakan lalu lintas hewan. Ada sejumlah catatan administrasi yang harus diperhatikan seperti SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal dan rekomendasi dari daerah tujuan. Dan yang pasti hewan harus dalam kondisi sehat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Jambore penggemar penerbangan dan olahraga udara digelar di Pangandaran. Warga berkesempatan ikut terbang berkeliling Pangandaran. Ada pemandangan berbeda yang mewarnai langit Pangandaran akhir minggu lalu. 45 unit pesawat kecil berbagai jenis dari penggemar dan pehobi penerbangan berbagai daerah berkumpul untuk pertama kalinya mengikuti jambore yang diadakan maskapai penerbangan milik mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti. Pesawat-pesawat ini selain memamerkan aksi akrobatik udara juga bisa didekati oleh pengunjung, bahkan juga bisa dinaiki untuk terbang tandem. Belasan warga Pangandaran juga berkesempatan mencicipi terbang secara gratis berkeliling di wilayah udara sekitar pantai Pangandaran. Bagi warga yang selama ini hanya bisa melihat pesawat yang terbang di langit, bisa naik pesawat menjadi pengalaman tidak terbayangkan sebelumnya. Pak Tarno, sebelumnya udah pernah naik? Belum sama sekali, baru kali ini. Oh ya, gimana rasanya naik pesawat? Alah, rasanya aja senang, enak lagi. Katanya harus pakai ini, ternyata enggak apa-apa. Apa ya? Takut nggak tadi di atas? Oh, ya tenang, lihat ke sana, wah, semuanya kelihatan semua itu, Pak. Itu. Jambore ini menurut Susi Pujiastuti diadakan karena kecintaannya pada dunia penerbangan, sekaligus bisa menarik wisatawan untuk datang ke Pangandaran. Saya ini pecinta dirgantara, ingin sebanyak mungkin pesawat terbang di udara Indonesia, bukan berkurang, baik yang komersil maupun yang private, yang cinta. Dirgantara ini memudahkan kita mengcover Indonesia yang luas. Prakarsa ini disambut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jambore ini diharapkan bisa menjadi agenda wisata tahunan daerah maupun nasional dan kedepannya akan lebih besar lagi. Dan ini akan nanti betul-betul menjadi jambore. Sekarang ini mungkin puluhan pesawat yang ikut, tapi ke Dioskos bisa sampai 10.000. Jadi bayangkan kalau ini nanti bisa ratusan ribuan pesawat ada di sini, para penggemar bisa menikmati destinasi yang cantik di Pangandaran. Jambore aviasi di Pangandaran ini berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni lalu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.